Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih ada satu hadis lagi ya, yang berkaitan dengan bab haram memulai mengucapkan salam kepada orang kafir dan bagaimana cara membalas salam mereka, dan anjuran untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di satu majelis, walaupun di majelis tersebut ada orang Islam dan ada orang kafir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua hadis ya. Sekarang kita akan membahas hadis yang ketiga, yaitu hadis dari Usamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlaqun minal muslimin wal musyrikin. Kata Usamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati suatu majelis yang di majelis tersebut tercampur, berbaur antara orang-orang Islam dan orang-orang musyrik. Jadi ada orang Islam, ada orang musyrik, para penyembah berhala, ada orang Yahudi juga. Tapi pasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, berdasarkan hadis ini ya, maka dianjurkan apabila kita berjalan atau berada di satu tempat di mana pada tempat tersebut ada banyak orang yang bukan hanya muslim, tapi juga ada orang Nasrani misalnya, ada orang Yahudi, ada orang Hindu, ada orang Buddha misalnya di majelis tersebut. Nah, maka disunnahkan ya, untuk mengucapkan salam ya, kepada mereka yang di dalamnya campuran gitu. Mengucapkan salam ayyusallima bilafzi at-ta'mim wa yaksudu bihil muslim, dengan lafaz umum tapi maksudnya untuk orang Islam, diniati untuk orang Islam. Kalau sudah campur, misal presiden mau pidato di depan rakyatnya, nah yang diundang berbagai macam agama datang, nah maka disunnahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun di situ ada berbagai macam pemeluk agama selain Islam. Tapi tadi biqasdi au yaqsudu bihi al muslim, dalam hati diniatkan salamnya itu untuk orang Islam gitu. Kadang kan ada di masyarakat warga kumpul RT gitu ya, yang warganya itu macam-macam agamanya, maka ucapkan salam. Misalnya sebagai RT membuka acara, ucapkan salam meskipun di situ ada beragam pemeluk agama. Nah, ini yang pertama. Tapi tadi yaksudu bihil muslim. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, berdasarkan hadis ini, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah, jawaju julusi ahli Islam ma'a ahli syirki wa ahli kitab. Boleh seorang muslim duduk
kumpul ya dengan orang musyrik atau dengan ahlul kitab, ngobrol-ngobrol dengan orang Nasrani, ngobrol-ngobrol dengan orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, itu tidak masalah, boleh. Tapi bisyaratin an la yakuna fi al majlisi amrin muharramin, dengan syarat majelis tersebut tidak ada perkara haram, terbebas dari hal-hal yang haram gitu. Ta'sirun ala dinihi wa khuluqih, atau syarat yang kedua, tidak ada pengaruh negatif terhadap agama dan akhlaknya. Jika pertemuan yang dilakukan, obrolan yang dilakukan di majelis tersebut ya, tadi dengan berbagai macam pemeluk agama ya, mungkin kita punya teman orang Nasrani, kita punya teman orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi misalnya, itu tidak masalah kita duduk bareng, kongko bersama mereka. Syaratnya satu, di situ tidak ada perkara yang haram ya, di situ tidak ada pengaruh negatif terhadap agama dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Jika syarat ini tak terpenuhi, berarti mafhumnya, apa yang kita bisa pahami, kita tidak boleh duduk di majelis tersebut. Kalau dua syarat ini tak terpenuhi gitu. Misalnya apa? Duduk kita ke makha, ke kafe gitu ya, sama teman-teman kita yang beda agama. Nah, kita minum kopi, dia minum khamr misalnya. Kan ada tuh lagi rame ya, datang tamu negara, orang curiga itu jus apel apa khamr gitu ya. Andai kata itu khamr, tentu tidak boleh gitu. Nah, duduk bersama orang kafir, orang musyrik, ahlul kitab. Nah, karena haram, harusnya kita meninggalkan majelis tersebut. Nah, kalau tidak, berarti kita mendukung. Ya. Di dalam Al-Quran jelas ada larangannya ya, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 140, Allah Ta'ala berfirman, ya, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. An-Nisa 140. Allah Ta'ala mengatakan bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah ya, diingkari, kalau ada orang duduk di satu majelis dia minum khamr, mengingkari ayat Allah atau tidak? Mengingkari ayat Allah atau tidak? Mengingkari, karena khamr haram. Berarti dia mengingkari ayat Allah di majelis tersebut. Nah, jadi kalau kalian mendengar ada ayat Allah diingkari, yustahza'u biha, kemudian diperolok-olok, fala taqudu ma'hum, kata Allah, janganlah kalian duduk bersama mereka di majlis tersebut, hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Nah, sampai mereka ya, membicarakan ya, atau memasuki pembicaraan lain yang isinya tidak ada pengingkaran terhadap ayat Allah, yang isinya bukan untuk memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada itu, silahkan. Tapi kalau masih mengolok-olok, mengingkari ayat Allah, jangan duduk di situ. Fala taqudu ma'ahum. Itu kata Allah Ta'ala. Nah, innakum idam misluhum. Kalau kalian kok duduk di situ, padahal di situ ada perkara haram, ya, mengingkari tadi ayat Allah Ta'ala, kok kita duduk di situ? Apa kata Allah? Innakum idam misluhum. Sesungguhnya kamu itu berarti sama dengan mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan
jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu syaratnya. Kalau kita berteman dengan orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, Hindu, Buddha, itu silahkan. Asal tadi tidak ada ayat Allah yang diingkari, tidak ada perkara haram yang dilakukan di majelis tersebut. Kalau ada kok kita masih duduk bersama mereka, Allah mengatakan innakum idam mithluhum. Berarti kalian sama seperti mereka. Nah, ini di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan apa yang dimaksud ya innakum idam misluhum. Karena apa? Li'annakum raditum bikufrihim wastihzaihim. Nah, karena kalau kalian duduk di situ berarti kalian ridho dengan kekufuran mereka, ridho dengan olok-olok mereka terhadap ayat Allah Ta'ala. Warradi bil maksiyati kal fa'ili laha. Warradi bil maksiyati kal fa'ili laha. Orang yang ridho dengan suatu perbuatan maksiat berarti dia seperti pelakunya itu sendiri. Walaupun mungkin dia enggak minum khamr, enggak mesen daging babi, dia ada di situ, itu tanda dia ridho. Orang yang ridho dengan sesuatu yang haram berarti atau dengan suatu kemaksiatan kafa'ilihi tadi. Warradi bil maksiyati kafa'ilihi. Ini kaidahnya. Orang yang ridho dengan suatu kemaksiatan, dia itu seperti pelaku maksiat itu sendiri, walaupun dia tidak melakukannya. Nah, ini. Maka Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kaidah di dalam mengingkari kemungkaran dengan hati itu kita tidak berada di tempat di mana kemungkaran itu terjadi. Jadi kalau ada acara munkar dilakukan oleh sebagian orang, bahkan kita diundang, lalu kita nggak enak datang. Loh, kok antum datang? Itu kan acara munkar. Itu acara yang menyelisihi sunnah. Kok antum datang? Ya kan saya tidak melakukan. Kan saya ingkari, saya mengingkari dalam hati saya. Bukankah Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Kata Nabi itu. Jika kalian melihat ada kemungkaran, ingkari dengan tangan, kalau tidak dengan lisan, kalau enggak bisa dengan hati. Ada alternatif ketiga. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu selemah-lemah iman. Nah, dia berdalil dengan hadis ini. Kata dia, saya kan ingkari dengan hati saya. Ini kan nggak masalah, alternatif. Nah, iya memang itu alternatif terakhir dan itu menandakan kelemahan iman kita. Dan itu syaratnya kata para ulama, kita tidak berada di tempat di mana kemungkaran itu terjadi. Kalau kita berada di situ, itu artinya nggak mengingkari. Dasarnya juga ayat ini, An-Nisa 140 diantaranya. Innakum idzam misluhum. Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sekali lagi ya, kalau kita mengingkari suatu perkara dengan hati misalnya, syaratnya kita tidak berada di tempat itu. Kalau kita kok berada di tempat itu, saya kan nggak melakukan. Mereka melakukannya, saya diam saja. Saya ingkari. Enggak, berarti antum ridho. Warradi bil maksiyah kafa'il. Nah, ini. Kecuali kalau antum mampu menghentikan acara itu dengan lisan antum, emang harus hadir kalau itu. Antum hadir. Nah, misal antum nasihati, kenapa kok kalian melakukan ini nggak boleh loh, ini tidak sesuai sunnah loh. Udah ganti saja, nggak usah ngadain acara seperti ini. Itu hadir. Karena dia mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan atau lisannya. Kalau tidak, jangan hadir. Paham ya Bapak Ibu? Syaratnya kalau kita mengingkari dengan hati, kita tidak ada, tidak hadir di tempat di mana kemungkaran itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi ingat surah An-Nisa ayat 140. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Di antara kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali pada hadis ini, ya juzu li ahli islami al-julusu ma'a ghairihim min babi da'watihim ilal Islam. Boleh seorang muslim duduk bersama
orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Dalam rangka apa? Mendakwahi mereka supaya mereka mau masuk Islam. Itu boleh. Oh, ada nih teman-teman kita, ya, dia orang Nasrani, ada orang Hindu, orang Buddha, teman akrab, teman kerja, teman kuliah misalnya. Udah kita nimbrung, ngobrol, sampaikan nilai-nilai Islam, sampaikan ajaran Islam. Nah, dalam rangka itu boleh. Nah, maka syarat yang dua tadi dan niat atau tujuan kita bergabung nimbrung di situ adalah tadi harus ada niat untuk mendakwahi mereka supaya mereka mau menerima Islam, tentu dengan cara yang sehalus mungkin ya. Itu diantara kesimpulan dari kitab Bahzatun Nazirin ya. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Berikutnya kita akan memasuki bab yang ke-139, yaitu bab istihbabus salam idza qama minal majlis wa faraqa julasa'ahu au jalisahu. Anjuran untuk mengucapkan salam ketika kita mau berdiri meninggalkan majlis tersebut, meninggalkan teman-teman kita yang duduk di majlis tersebut. Nah, itu dianjurkan untuk juga mengucapkan salam. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim. Apabila salah seorang di antara kalian sampai ke suatu majelis, hendaklah dia mengucapkan salam. Fa idza arada an yakuma, apabila dia mau berdiri dari majelis tersebut, mau meninggalkan majelis tersebut, fal yusallim, hendaklah dia juga mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Bukanlah salam yang pertama ketika kita datang itu lebih berhak daripada salam yang terakhir ketika kita mau meninggalkan majelis tersebut. Artinya sama, nilainya sama, bobotnya sama ya. Yang pertama tidak lebih utama daripada yang terakhir, sama, sederajat. Nah, itu kata Nabi, falaisatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad ya, dengan sanad yang hasan. Apa kesimpulan penting dari hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kesimpulan penting dari hadis ini adalah satu ya, man jaa ila qaumin julusin sallama alaihim qabla an tadi'ahum fil hadis. Barang siapa yang datang kepada suatu kaum yang sedang duduk ya, kaum tersebut sedang duduk-duduk, maka ucapkanlah salam kepada mereka sebelum bicara, sebelum ngobrol, salam dulu ya, datang assalamualaikum, baru kemudian ngobrol. Itu yang pertama. Yang kedua, waman qada hajatahu min qaumin wa aradal insirafa sallama alaihim. Apabila keperluannya sudah selesai di majelis tersebut, lalu dia ingin pergi meninggalkan majelis itu, maka ucapkan juga salam. Misalnya kita ngobrol di angkringan gitu ya, ada yang traktir. Nah, setelah kita makan-makan, minum-minum, salah satu dari kita mau pamitan karena ada acara gitu, maka ucapkan salam. Keutamaannya sama seperti ketika kita datang mengucapkan salam kepada yang sudah duduk, pun begitu nanti ketika kita akan meninggalkan majelis tersebut karena ada suatu keperluan. Nah, ini jadi jangan dianggap salam yang kedua ini tidak lebih penting, tidak lebih utama, tidak, sama, keutamaannya sama. Nanti misalnya kita nih
habis bubar majelis setelah isya berjamaah, zikir, sholat rawatib misalnya, kita mau pergi pulang. Nah, lalu kita salami teman-teman yang kita ya berpapasan dengannya, lalu karena kita pergi duluan kita ucapkan assalamualaikum. Nah itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, apa hikmah ya di balik anjuran untuk mengucapkan salam ketika datang, dan apa pula hikmah di balik anjuran untuk mengucapkan salam ketika kita akan meninggalkan majelis atau teman-teman kita ya, karena kita ada kebutuhan ya, udah selesai ini kita keperluan kita di situ. Nah, kata saya Salim bin Id Al-Hilali adalah ya, assalamu fil ula salamun lahum min syarrihi inda huduri. Ini hikmahnya. Salam yang pertama ya, itu merupakan doa ya, agar mereka orang-orang yang sudah duduk lebih dulu dari yang datang ini selamat dari keburukan orang yang baru datang ini ketika dia hadir. Itu selamat dari keburukan. Misal kita datang nih, di situ ada teman-teman, itu coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita doakan semoga mereka ini selamat dari keburukan kita saat kita hadir, karena mungkin saja kita melakukan keburukan atau mengucapkan keburukan dan seterusnya. Makanya ucapkanlah salam. Nah, sementara anjuran untuk mengucapkan salam yang kedua saat kita mau pergi adalah apa? Nah, salamun lahum min syarrihi inda ghaibatihi, yaitu doa keselamatan buat mereka yang kita tinggalkan dari keburukan kita, dari keburukan orang yang mau pergi, dan dari keburukan dia ketika dia sudah tidak ada di tempat itu. Nah, karena bisa jadi orang yang datang itu membawa keburukan ketika datang, atau sebaliknya ketika dia meninggalkan membawa keburukan. Nah, contoh misalnya ada teman kita ini dia punya masalah, dikejar-kejar orang gitu, atau dikejar aparat misalnya. Nah, lalu dia datang bertemu sama kita lagi ngobrol, dia datang. Nah, kemudian sudah terpantau teman kita yang punya masalah ini datang bertemu dengan kita di satu tempat tertentu misalnya. Kemudian ketika dia pergi, nih, orang yang lagi ngincer orang ini menggerebek tempat di mana kita bermajelis misalnya. Nah, kan jadi keburukan, iya kan? Tiba-tiba kita disergap, padahal sebenarnya yang dicari teman kita ini, dia udah pergi, keburu pergi. Nah, tapi sudah terpantau bahwa orang ini kumpul sama kita, lalu kita dianggap sama dengan dia, padahal kita nggak tahu apa-apa, gitu. Nah, jadi supaya jangan sampai ada keburukan menimpa orang-orang yang duduk di majelis itu ketika kita meninggalkan tempat tersebut, atau ketika seseorang tadi meninggalkan majelis tersebut. Nah, maka tadi itu kata saya Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala ya. Dari kesimpulan terakhir hadis yang pertama ya, bab istihbab as-salam idza qama minal majlis wa faraqa julasa'ahu. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Bab ini hanya satu hadis saja. Al-Imam An-Nawawi hanya menyebutkan satu hadis, ya, tidak lebih dari itu. Ya baik, saya kira supaya ada waktu untuk tanya jawab ya kita cukupkan karena waktu kita terbatas. Ya, saya kembalikan waktu ke Pak Pono. Baik, kemudian kami ada waktu untuk 19 lebih 54. Barangkali kemarin ada kita bisa menyelesaikan pertanyaan yang bisa sudah dibahas barangkali pertanyaan. Oh iya, ya saya. Oh, yang mau bertanya berapa? Ya. Bisa. Satu lagi yang silakan siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya tanyakan gini Pak. Sekarang ini kan banyak salam yang kebablasan sebenarnya. Bukan salam kita pakai yang oh gitu loh. Kemudian salam kebaikan. Apakah orang Muslim yang mengucapkan salam itu bisa merusak keimanan kita? Bisa merusak apa? Iman kita. Ya. Karena kita sudah punya salam sendiri tapi masih menggunakan salamnya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kalau ada mohon dijawab dulu pertanyaan. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Surono. Ya, yang pertama, pertanyaan ini masih ada catatannya ya. Alhamdulillah. Jadi apa hukum? Ada nggak yang nanya? Ada nggak? Kalau ada Pak ya. Baik. Apa hukum ibadah umroh gitu ya? Umroh apakah wajib atau tidak? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat atimmu al-hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh ikhlas hanya untuk Allah ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, maka berdasarkan ayat ini sebagian ulama ya, Bapak sekalian, nah, bahkan mayoritas ya, jumhur, qala al-jumhur atau dhahaba al-jumhur wa Syafi'i wa Ahmad wa Malik, nah, zahabu mereka berpandangan annal umrata wajibun fil umri marratan man istata'a ilaihi sabila, bahwa umroh itu hukumnya wajib satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu, bagi yang mampu, gitu. Karena di situ disebutkan di ayat 196 surah Al-Baqarah, atimul hajja wal umrata lillah. Dua-dua disebut. Nah, haji sekarang repot kan, butuh waktu nunggu sekian puluh tahun. Bapak Ibu kita sudah punya uang, maka nah, salah satu dulu, umroh dulu. Apalagi kalau usianya sudah sepuh. Pak Bambang sudah sepuh belum? Belum ya? Antum masih muda ya? Masih muda. Nah, yang Pak Bambang Ekotomo, Pak Bambang Raharjo ini, beliau sudah putih semua tuh jenggotnya. Tanda itu sudah sepuh ya? Atau belum ya? Semangatnya semangat muda ya. Nah, kalau nunggu sampai 20 tahun, usia beliau berapa? Mungkin sudah hampir 90 Pak ya, 80 lebih, mungkin enggak. Nah, maka dalam keadaan seperti itu ada uang, lebih baik umroh dulu. Kalau umroh kan sawayah-wayah ya, kapan-kapan bisa berangkat. Bahkan sebulan sebelum berangkat kita daftar, mungkin bahkan seminggu 2 minggu bisa juga kalau umroh. Kalau haji nunggu, yaitu Pak, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 196. Sebagian besar ulama mengatakan hukumnya wajib. Nah, di samping karena memang ada hadis yang lain dari riwayat Ibnu Majah dan Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, jadi haji dan umroh itu kata Nabi adalah kewajiban alaikum ya, atas kalian. Al-hajj wal umratu wajibun alaikum. Nah, ini dasarnya. Walaupun ada sebagian yang berpendapat seperti Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Malik, nah, mereka mengatakan tidak ada nas secara jelas dan tegas yang mengatakan bahwa umroh itu wajib sebagaimana haji. Tidak ada kata mereka. Jadi ada khilaf. Ya. Karena memang dalam ada, kalau haji ada ayat khusus kan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban atas manusia ya, untuk Allah Ta'ala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu di jalannya. Haji clear, tegas. Nah, umroh hanya dari ayat tadi Al-Baqarah ayat 196. Tapi jumhur berpendapat wajib seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istri kerja mau umroh, suami nggak diajak gitu Pak ya?
Karena apa? Gajinya nggak cukup, besaran istrinya gitu Pak ya kemarinnya. Itu boleh atau tidak? Ya boleh. Suami jangan melarang gitu. Nah, jangan melarang karena ini safar yang bernilai ibadah. Kalau kita mengikuti pendapat jumhur tadi, wajib seumur hidup kan satu kali. Nah terus bukankah dulu ketika ada seorang sahabat sudah berniat untuk perang ikut bersama Nabi, lalu dia cerita isinya mau berangkat haji. Kata Nabi, ya di cancel niatmu untuk perang, pergilah engkau haji bersama istrimu. Nah itu keadaannya dulu, tidak serepot sekarang, ya gitu. Nah tapi poinnya adalah sebagai muhrim, ya, harus ada yang menjaga keselamatan istri. Nah, para ulama sebagian mengatakan muhrim itu bisa dari mahram, nah, bisa juga bukan dari mahram. Muhrim itu ya. Apa itu muhrim? Muhrim itu adalah orang yang bisa menjamin keselamatan si perempuan itu ketika sedang safar. Gitu. Kalau dari mahram kan bisa bapaknya, kakeknya, pamannya, anaknya. Kalau suami, mahram bukan suami. Suami mahram atau bukan? Halo? Suami mahram atau bukan suami? Hah? Mahram atau bukan? Ayo ini kuis nih. Suami itu mahram atau bukan? Nah, suami itu bukan mahram. Buktinya nikah. Baik sudah nikah atau belum nikah bukan mahram. Bukan mahram, tapi dia muhrim. Muhrim apa tadi? Muhrim itu satu orang yang sedang ihram, maknanya bisa dibaca dalam kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab. Ibnu Al-Manzur ya menjelaskan tentang makna muhrim. Satu apa tadi? Orang yang sedang pakai kain ihram, sedang ihram. Yang kedua, orang yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada si wanita. Dulu di zaman Rasul, istri Nabi yang mendampingi siapa? Sahabat. Gitu. Sahabat yang beberapa wanita didampingi oleh sahabat. Nah, kalau di zaman sekarang berarti pendamping dari travel yang amanah, ya itu sudah bisa menjadi muhrim. Dan jamaah yang lain yang banyak juga bisa menjadi muhrim, artinya bisa menjaga keamanan si wanita tersebut. Maka kalau ada istri gajinya lebih banyak dari suaminya, mau umroh izin ke suami jangan dihalang-halangi gitu. Ya, karena kan suaminya nggak punya uang ya. Kalau mau ikut ya nyari sendiri kan gitu. Nah kecuali mungkin istrinya punya uang double lebih gitu ya. Nah istrinya bisa sodakoh untuk suaminya. Yaitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Bapak Ibu dan sekalian, ucapan salam dengan ucapan salam selain salam yang ada dalam Islam Pak ya, sebaiknya tidak dilakukan gitu. Cukup dengan salam yang paling mulia yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu mengucapkan salam-salam yang lain. Apa pentingnya? Kan bukankah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu lebih mulia dari yang lain? Nah, tapi memang di lapangan ya, kita menemukan ada tokoh-tokoh yang selalu ya, mengucapkan itu. Dan para ulama di Majelis Ulama Indonesia sudah mengingatkan. Kan sudah diingatkan, itu tidak perlu. Nah, tidak perlu. Itu kan pedoman buat kaum muslimin ya. Fatwa dari MUI sendiri itu nggak perlu. Cukup ucapkan salam yang ada dalam Islam. Nah, itu sudah cukup. Sudah jauh lebih dari cukup. Yaitu Pak Surono. Maka nggak usah ikut-ikutan tokoh-tokoh yang kalau ngucapin salam semua diucapkan, semua diucapkan. Bahkan mungkin bisa jadi pemeluknya nggak ada di situ, tetap diucapin. Ngapain? Andai kata ada pun ya nggak perlu gitu. Nah, yang penting kita menghormati mereka, kita berbuat baik kepada mereka kan gitu. Dan tadi majelisnya tidak ada perkara yang haram di majelis tersebut. Yaitu Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya nampaknya waktu sudah habis. Mana Pak Wono? Udah habis benar ya? Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.